Suster, saudara-saudari yang terkasih, dulu ada seorang anak laki-laki bernama Leo. Ia tumbuh dalam keluarga yang keras, di mana kasih sayang diukur dari nilai rapot dan prestasi. Ayahnya adalah seorang guru disiplin yang kaku, jarang memuji dan selalu membandingkan Leo dengan kakaknya si Anton, atlet sekolah, anak teladan, dan kebanggaan keluarga. Leo yang pendiam dan suka menulis puisi merasa dirinya tidak cukup baik. Ia mulai meniru gaya kakaknya berpura-pura menyukai olahraga, berbicara tegas seperti Anton, bahkan suatu hari memakai jaket milik Anton ketika menghadap ayahnya, berharap bisa mendapat ujian yang sama. Dan benar, hari itu ayahnya berkata, "Bagus kamu, Ton." Leo tersenyum pahit. Ia mendapat pengakuan bukan sebagai dirinya, tapi sebagai orang lain. Malam harinya Leo menangis di kamarnya. Ia menuliskan satu kalimat dalam bukunya, "Tuhan, apakah Engkau juga hanya mencintai versi terbaik dari diriku? Atau bolehkah aku dicintai sebagai Leo, si biasa, si penulis puisi, si yang bukan Anton?" Bertahun-tahun kemudian Leo bertemu dengan seorang imam tua yang mendengar kisahnya. Sang Romo tersenyum dan berkata, "Leo, kamu tidak salah ingin dicintai. Tapi kamu mencoba mendapat berkat dengan baju orang lain. Yesus datang bukan untuk mencintai Anton di dalam dirimu, tetapi mencintai Leo. Dia mempelai yang tidak buta seperti Ishak. Dia tahu siapa yang datang, bahkan jika kamu menyamar sebagai Anton. Tapi dia tetap mencintaimu. Dia rindu mencurahkan anggur baru ke dalam hatimu. Tapi kamu harus rela melepaskan jaket itu. Jadilah kirbat baru." Leo menangis lagi, tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena tahu ia bisa dicintai tanpa menyamar. Nama Leo dan Anton bisa diganti Denny, dan kakak saya Anton juga namanya. Saya punya pengalaman yang sama. Kakak saya sudah meninggal, bisa diganti Opik dan Alek atau siapa saja. Persaingan dalam keluarga itu sering kali terjadi. Leo adalah Yakub modern, mencari berkat dengan memakai identitas orang lain. Ia hidup dalam struktur lama bahwa nilai dan kasih harus dipantaskan. Namun Yesus datang sebagai mempelai yang melihat diri kita apa adanya dan tetap memilih kita. Seperti kirbat baru, Leo harus belajar membiarkan dirinya diubah, bukan dengan cara menambal, tapi membuka hati agar cinta sejati bisa tinggal di sana. Mari kita hening sejenak, kita berdoa. Dalam pengalaman hidup kita seringkali mau menjadi orang lain, bukan menjadi diri kita. Anak-anak zaman sekarang, generasi strawberry, sangat mengalami ini. Mereka ingin hidup supaya banyak followers, banyak like, banyak disukai oleh teman-temannya. Dia takut menjadi dirinya sendiri. Saudara-saudari, 27 tahun menjadi imam, saya kenyang dengan namanya iri hati. Dosa terbesar di kalangan para imam itu apa? Iri hati. Bukan selibat, bukan. Untuk saya itu iri hati itu dosa yang paling besar di kalangan para imam. Banyak gosip, banyak isu-isu tentang imam itu berasal bukan dari para awam terutama, tapi dari kalangan para imam sendiri. Persaingan, merasa mana yang paling dekat dengan uskup, mana yang paling menjadi kesayangan uskup. Saya kira di biara perempuan juga iri hati itu makanan sehari-hari. Kalau orang tidak pernah iri hati itu dia cepat masuk surga. Itulah pengalaman kita, pengalaman Yakub dan Esau.